Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video part 5 ini, saya akan melanjutkan sesi curhat mengenai pertanyaan yang paling fundamental dan yang paling membekas di benak saya, yaitu tentang pertanyaan bagaimana jika saya tidak pernah jadi apa-apa. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fitria Rahmadini dari Prodi Hubungan Internasional A 2020 Universitas Mula Warman, dengan tujuan pembuatan video curhat ini untuk memenuhi tugas atau ujian akhir semester mata kuliah filsafat ilmu pengetahuan, dan dosen dari mata kuliah ini adalah Ibu Unisa Gena. Pada awal sejarah, di dalam kehidupan manusia, pastinya manusia itu selalu disibukkan dengan berbagai pertanyaan mendasar yang pastinya tentang dirinya, bahkan tentang lingkungan atau sekitarnya. Berbagai spekulatif diajukan oleh para pemikir sejarah untuk menjawab hal ini. Namun, terkadang jawaban yang diajukan saling kontradiktif antara satu dengan yang lainnya, sehingga banyak muncul perdebatan mendasar seputar sumber dan asal-usul pengetahuan dalam mencari kebenaran, serta sering dijadikan sebagai bahan diskusi. Oleh karena itu, pengetahuan adalah hasil dari adanya proses dari manusia pada masa lampau yang berkaitan dengan hidup yang pasti. Berbincang mengenai hidup merupakan hal yang sangat lumrah dan digandrungi oleh beberapa atau bahkan sebagian dari kita, termasuk saya sendiri, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk yang ingin mengetahui terhadap suatu hal yang pernah mengganjal baik di pikiran maupun batin mereka, dari dalam maupun luar dirinya. Hal seperti itu acap kali menimbulkan tanda tanya terhadap pernyataan yang belum didapat jawabannya, sehingga sebagai manusia yang terus-menerus berpikir, bergerak, dan mengalami pengalaman, pastinya sesekali sering mempertanyakan hal-hal sepele seperti mengapa hal ini harus terjadi dan sebagainya, sehingga yang pasti akan perlu adanya berpikir untuk menjawab. Saya pernah membaca dan melihat suatu quotes, bunyinya seperti ini: "Our greatest glory is not in never falling, but in rising every time we fall." Yang artinya, kemuliaan terbesar kita bukanlah karena kita tidak pernah jatuh, tetapi dalam kebangkitan setiap kali kita jatuh. Nah, quotes ini tuh berasal dari filsuf atau tokoh, yaitu Confucius. Mengapa saya memasukkan quotes ini di awal? Karena saya ingin quotes ini akan menjadi reminder untuk kita bahwa manusia pasti pernah mengalami kegagalan. Manusia di belahan dunia manapun pasti pernah gagal, dan saat gagal pastinya akan merasa diri ini atau dirinya itu lemah dan tidak berdaya. Bahkan ada yang langsung mengklaim bahwa dirinya itu bukan siapa-siapa dan tidak pernah menjadi apa-apa. Padahal kegagalan adalah teman terdekat kita. Tanpa gagal, kita tidak bisa merasakan sukses. Oleh karena itu, kemuliaan diri kita bukanlah ketika kita tidak pernah jatuh, melainkan selalu bangkit setiap kita terjatuh. Selanjutnya, jika tadi statement atau penjelasan yang saya berikan itu pure dari opini saya pribadi, walaupun saya ada membaca, namun itu dari otak saya gitu, dari pemikiran saya. Nah, pada kesempatan yang selanjutnya ini saya ingin berbagi statement atau penjelasan yang ada sangkut pautnya dengan filsafat. Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan yang saya berikan, saya pikir saya belum sepenuhnya mengaplikasikan cara berpikir yang sebelumnya itu secara sistematis dan komprehensif. Dan secara garis besarnya,
belum benar dalam berpikir kerangka filsafat dan belum dapat berpikir kritis, sehingga masih belum memenuhi syarat berpikir filsafat. Masih banyak kekurangan dan masih cukup banyak yang terlihat. Oleh karenanya, saya ingin untuk selalu belajar dan ingin memperbaiki kesalahan dengan tidak mengulanginya. Lalu pada kesempatan ini saya juga akan mencoba menggali lebih dalam mengenai pertanyaan yang paling membekas, seperti yang sudah saya sebutkan beberapa kali, yaitu bagaimana jika saya tidak pernah jadi apa-apa, dan ini dikombinasikan dengan ciri-ciri ilmu filsafat. Dalam berpikir filsafat, terdapat istilah-istilah yang memiliki makna tersendiri, seperti berpikir radikal, artinya berupaya menggali kenyataan atau ide hingga ke akar. Nah, jika ini dikaitkan dengan pertanyaan saya, maka saya pikir saya masih gagal dalam mengaplikasikan cara berpikir radikal ini dengan benar, sebab saya itu masih kurang menggali bahwasanya baik kenyataan maupun ide pun mempunyai akar atau fondasi dasarnya, sehingga belum jelas dalam membangun argumen dan menyatakannya dengan lisan secara baik dan benar. Selanjutnya ada logis. Saya pikir juga saya belum bisa mengaplikasikannya dengan baik karena masih terdapat penggabungan analogi yang satu dengan yang lainnya yang belum terlalu masuk akal atau logis dan masih perlu ada perbaikan. Oleh karena itu, masuk akal jika masih perlu dikaji ulang dengan ciri-ciri berpikir filsafat. Kemudian ada universal yang artinya bersifat umum dan tak terbatas ruang dan waktu. Masih banyak argumen yang perlu dikaji agar dapat jawaban yang secara progresif, sehingga akan ada tahapan dalam proses kemajuan itu sendiri. Selanjutnya, jika dikaitkan dengan piramida berpikir dalam filsafat, terdapat common thinking atau step kedua dalam tingkatan piramida. Tingkatan ini berasal dari kaum awam. Lalu jika common thinking ini dikaitkan dengan pertanyaan saya, yang pasti terdapat keraguan dalam menemukan titik terangnya, sebab pemikiran ini fokusnya itu kurang mendasar. Tetapi pemikiran ini juga ada menyumbang landasan berupa indrawi dan pengalaman mengenai pertanyaan saya yang bisa dikaitkan berdasarkan sebuah pengalaman yang telah saya alami dan hadapi. Nah, jika pertanyaan saya ini berdasarkan pengalaman, kemungkinan besarnya saya tidak akan menanyakannya kembali karena pengalaman yang telah saya alami masih belum bisa menjawab pertanyaan yang membekas ini. Selain itu, pada urutan ketiga di piramida berpikir ada logic thinking, artinya berdasar dari pemikiran yang logis dan dapat diterima asumsinya. Jika dikaitkan dengan pertanyaan saya, maka saya lumayan dapat titik terangnya, karena pada tingkatan ini saya dapat menganalisis dan menalar mengenai hal-hal yang menyangkut tentang pertanyaan ini. Lalu ditambah lagi dengan istilah atau metode silogisme atau penarikan kesimpulan secara deduktif, atau dengan kata lain mengambil kesimpulan dari umum ke khusus. Oleh sebab itu, pada tingkatan ini lumayan dapat mengantarkan pada titik terang yang akan saya lihat hasilnya. Kemudian selanjutnya pada kesempatan terakhir ini saya akan mencoba untuk menjawab dan memberikan penjelasan mengenai pertanyaan bagaimana jika saya tidak pernah jadi apa-apa. Jujur, mengenai pertanyaan ini saya sendiri merasa terpikirkan dan menjadi terasa terdapat beban di pundak saya gitu. Namun pada sisi yang lain juga saya merasa saya harus menantang diri saya untuk selalu berbuat yang terbaik. Terkadang juga saya berpikir bahwasanya hal ini saya lakukan untuk apa dan teruntuk siapa sebenarnya. Seiring berkelabut dalam pikiran saya hingga saya mulai mendapatkan jawabannya satu demi satu.
Yang pertama, mungkin hal ini saya lakukan demi masa depan, demi orang tua, dan pastinya demi diri saya sendiri. Tetap saja ketika saya sudah mencoba yang terbaik agar tercapai nantinya, saya masih merasa bahwa dengan berproses seperti ini malah membuat saya dijauhkan dari hal-hal terdekat untuk meraih apa yang harus saya capai di masa depan. Jadi intinya tuh dari pemikiran saya tuh, proses dalam meraih apa yang harus dilakukan untuk mencapai yang di masa depan itu akan ada pengorbanan dan perjuangan pastinya, sehingga akan ada yang diurutkan atau diprioritaskan. Tujuannya itu ya pasti agar meraih apa yang saya inginkan. Tetapi juga secara tidak langsung dalam proses ini saya merasa terasingkan dengan sendirinya. Contohnya, jika saya ingin hasil yang terbaik, maka saya harus belajar kan. Tapi ya waktu yang terpakai hanya untuk belajar dan dengan belajar itu saya merasa saya makin jauh sama keakraban keluarga dan kehangatan keluarga karena waktunya terbatas, karena saya harus belajar. Nah, saya pernah berpikir juga, bagaimana jika pertanyaan saya ini saya balik, apakah saya harus menjadi apa-apa untuk melakukan hal yang penting dan hal yang besar, ataukah saya harus mengikuti standar masyarakat yang ada? Karena sampai saat ini pun saya masih bertanya-tanya. Tetapi saya pernah membaca quotes dari salah satu penulis buku favorit saya. Dia berkata begini, kamu itu tidak harus jadi orang berharga di dunia ini. Kamu juga tidak perlu punya tujuan hidup yang ribet pada dunia ini. Namun cukup kamu jadi orang yang punya tujuan hidup yang jelas dan terarah. Nah, apalagi ditambah dengan bukti yang kuat mengenai tujuan hidup kita yang sebenarnya sama, yaitu apalagi yang muslim ya, yang tertuang dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Nah, dari ayat ini ya mulai tersadar kan bahwa saya untuk apa berpikiran yang aneh-aneh dan sampai lelah, sampai overthinking memikirkan hal-hal yang tidak harus dikhawatirkan. Nah, lalu kenapa juga saya bertanya tuh sama diri saya sendiri, kenapa saya harus takut untuk tidak menjadi apa-apa? Kalaupun saya punya hari ini, punya sekarang untuk melakukan sesuatu yang luar biasa, walaupun hanya tindakan kecil namun bernilai ibadah. Serta jika saya sampai menanyakan hal ini atau merenungkan apa yang akan terjadi, ya secara nggak langsung saya sudah termasuk ke dalam orang-orang yang kedepannya atau yang akan datang ingin lebih baik kan. Nah, oleh karena itu marilah kita lebih bijaksana terhadap diri kita sendiri. Maka simpulan yang saya bisa berikan atau jawaban yang bisa saya berikan, solusi terbaik yang bisa kita lakukan adalah mencoba hal yang terbaik dan memahami segala situasi kondisi yang ada pada diri kita. Walaupun saya terkadang juga masih merasa takut, pasrah dan sebagainya, itu ya nggak apa-apa, yang penting kita bisa mencoba yang terbaik dan memahami diri kita sendiri. Saya pun juga pernah membaca buku yang bergenre self improvement, yang intinya kita tuh harus mengenali diri kita sendiri untuk kemajuan hidup yang lebih baik dan dapat memahami posisi diri dalam berkehidupan, serta apalagi yang berkaitan dengan orang lain gitu, sehingga dapat menentukan tujuan hidup dan menerima kekurangan yang ada kemudian, serta menghargai kelebihan yang ada. Tentang pertanyaan saya ini, jika saya harus speak up sekali lagi, maka pertanyaan ini adalah sebenarnya pertanyaan gambaran saya akan bagaimana ke depannya. Saya juga berpikir selama saya mencoba menjawab pertanyaan ini, saya merasa seperti saya mendapat jawaban, mendapat pencerahan dengan adanya
statement atau jawaban yang telah saya ungkapkan sebelumnya. Ilmu saya pun juga bertambah dengan mencoba menjawab pertanyaan saya ini. Lalu rasa penasaran pun sirna, serta saya merasa berkurang untuk tidak dihantui oleh ketidakpastian lagi gitu. Oleh sebab itu, marilah kita lebih bijak, lebih wise terhadap diri sendiri dan merasa lebih baik, karena jika kita sudah merasa baik, walau terkadang sedih, jika kita memikirkannya, yakinlah kita sedang dalam proses untuk bisa lebih baik lagi. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.